Amin. Terima kasih Pak Gibson. Kita ada kendala ya karena ada perubahan ini eh, apa ID-nya ya, meeting ID-nya ada perubahan karena diganti istri kemudian diganti Ko David. Oke, kita akan lihat materinya. Ini materi yang menarik. Kita lihat ke atas. Saya sudah berikan gambaran ya. Saya perbesar dulu. Oke. Ini. Eh, Kita baru pertemuan kedua ya. Ini kita melihat tentang absurdnya dua perspektif. Satu tetap kepada Rudy, itu layar teologi, dia kelompok Unitarian. Dia membicarakan tentang bapak-bapak gereja yang mencanangkan ajaran Tritunggal. Nah, ini yang penting kata ini ya. Dilindungi oleh kekuasaan. Ya. Jadi ini alasan dia. Dilindungi oleh kekuasaan khususnya yang Konstantinopel ya. Kekaisaran ya, Kaisar Konstantin. Jadi ada intervensi kekuasaan. Ini eh, menurut Rudi. Jadi kekuasaan itu yang mempengaruhi dan membela doktrin Tritunggal oleh bapak-bapak gereja, ya, yang khususnya mencanangkan doktrin Tritunggal. Yang kedua, saya gunakan inisial itu ES, itu sama ya mereka ini malah komandannya ini, pimpinannya ya, pendiri sekolah teologi, gerejanya besar, itu Pak Erastus ya. Saya sudah tidak perlu sebut ya, saya tetap menghormati beliau di dalam limitasi tertentu. Menghormati beliau secara pribadi, tetapi ajarannya ya harus dilihat dulu. Walaupun dia pendiri sekolah teologi, eh, juga punya gereja yang besar, punya netizen yang banyak sekali itu. Apakah semua yang bersifat kuantitatif itu eh, menjadi standar, menjadi tolak ukur bahwa seseorang berkualitas? Ya. Dari apa yang saya lihat dalam video Pak Eras, ini dia sendiri berkata bahwa dia berubah. Berubah dari kepercayaan kepada Tritunggal, imannya yang tadinya Tritunggal berubah menjadi monolistik, Unitarian. Dan di dalam video yang saya ikuti, saya teliti, ya bedah, kemudian akhirnya setelah diteliti dibedah ajarannya, dia berpedoman kepada konsep monoisme atau monolistik oleh yang dia sebut Alkitabiah karena ajaran dari Perjanjian Lama. Ya kalau saya bilang Israel, saya sangat hati-hati. Ini mengajar ini ya. Kalau Israel, Israel 12 suku kah? Nanti saya jelaskan itu ya. Atau Israel yang sudah mengalami apa yang disebut dengan God is Anger sehingga mereka terpecah dua. Satu utara dengan ibu kota Samaria, kemudian satu selatan. Kalau kita mempelajari Alkitab, pasti kita langsung tahu, apalagi kita sudah jadi hamba Tuhan cukup lama, sudah ada yang sekolah teologi, pasti langsung paham. Monolistik di situ itu bukan Israel Utara, yang ibu kotanya Samaria.
Ya, karena mereka tidak monolistik, ya, tidak tunggal tapi jamak. Ya, jadi banyak Allah yang mereka sembah. Yang monolistik ini justru yang ada di selatan, yang ibu kotanya Yerusalem. Jadi itu maksud dari Pak Eras, ya. Dia berubah karena dia mempelajari Perjanjian Lama. Kalau Israel kan hanya terkait dengan PL, sehingga Eras berubah. Wah, ini Pak Eras berubah luar biasa ya, dari Tritunggal puluhan tahun, kemudian di masa usia dia lebih tua dari saya. Beliau lebih tua, ya. Kemudian berubah sedemikian rupa, punya sekolah teologi, punya dosen-dosen, ada dosen yang saya kenal, ya. Termasuk di situ ada yang dari Ortodoks, ya, dia dari Surabaya. Ya, teman-teman mungkin sudah tahu ya, yang mengajar di STT Eikumene dari Pak Eras, ada Ibu Rita Wahyu itu. Ya, itu menarik sekali dia ya. Kadang saya mengikuti tulisan-tulisan dia atau video dia, tapi sambil saya berhati-hati. Ya. Karena untuk menegakkan kebenaran absolut itu bukan sesuatu yang mudah. Ya, walaupun kita punya gelar tinggi ya, mungkin doktor atau PhD, bahkan prof, tapi itu tidak menjamin ya. Bisa kita mengalami penyimpangan ya, heresi ya. Jadi kita lihat di sini ya. Jadi begitu kuatnya Pak Eras berubah, dan dia yang katakan berubah. Nah, sekarang yang ini, dua hal ini yang akan malam ini kita fokus ya. Hal kedua pun saya lihat belum selesai itu ya, karena masih ada banyak hal yang harus kita gali nanti di pertemuan berikutnya di bulan Juni ya. Nah, sekarang kita mau lihat ini dua bagian ini menjadi fokus dari pembedahan kedua ajaran ya. Yang pertama, intervensi kekuasaan. Jadi Rudi katakan itu karena diintervensi eh, dari kekaisaran. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini intervensi kekuasaan pada saat itu. Kita mau lihat dulu tentang historis dari munculnya Konstantinopel. Yaitu bisa dibaca ya. Ada banyak buku di PDF juga, cukup banyak bukunya di PDF ya. Di dalam sejarah ini alasan, nah ini ya, saya tuliskan historis di sini, munculnya Konstantinopel, kemudian lihat kalimat titik itu kemudian di dalam sejarah. Nah, ini saya membuat satu perbedaan. Kadang orang tidak sadar ya. Kelihatan sama-sama bicara sejarah, tapi ada pertambahan di situ kata historis. Ya, kalau saya membaca beberapa referensi itu, para teolog dari luar, termasuk teolog dari Indonesia, ya ada yang menulis ini. Jarang orang menulis ini ya. Tentang apa perbedaan historis dan story atau sejarah. Ya. Historis itu bicara ada his di situ, ditambah story. His itu bicara tentang dia, itu kisah tentang dia. Dia di situ, yang dimaksud dengan dia di situ adalah Allah. Allah berintervensi di dalam sejarah. Sejarah dunia maupun sejarah umatnya secara spesial ya, secara khusus. Ya. Jadi Allah intervensi. Nah, di dalam sejarah ini penggunaan umum. Nah, itu ya, alasan penggunaan itu berbeda dengan histori. Ya, histori itu ya. Nah, ini sekarang Konstantinopel ini Istanbul. Kota yang ada di persimpangan antara Eropa dan Asia, Timur Tengah. Ya, ini Timur Tengah. Saya tidak sampai ke Istanbul ini Turki ya. Benar apa salah saya? Kalau salah tolong perbaiki ya. Apa Turki ya? Nah, ini kota ini memainkan peran urgent ini ya dalam sejarah dunia. Dan itu lebih kurang 1.000 tahun. Kota ini didirikan oleh Kaisar Konstantin Agung. Nah, sekarang saya bandingkan dengan Alexander Agung.
yang berperan sehingga dia duta duta budaya ya, termasuk dalamnya bahasa. Ya, Alexander Agung ini kan orang penting apa jenderal di Yunani ya. Kemudian saya punya apa ya, punya sebentar. Oh, ini saya taruh. Saya punya bahasa Yunani ya, diajar oleh pendeta ini referen ya, Ola Toluan PhD dari Norway. Dia menjelaskan di dalam apa diktat ini Greek ini tentang bagaimana sehingga Tuhan mengizinkan Alkitab menggunakan bahasa Yunani khusus untuk PB. Nah, dia menjelaskan tentang seorang yang namanya Alexander, yang kemudian disebut sebagai Alexander the Great atau Alexander Agung. Ya, itu tahunnya 334 sampai 323 before of Christ ya. Dia yang kemudian menguasai Yerusalem, orang Yudaisme, itu hasil dari apa yang dia lakukan itu penggenapan nubuat di dalam kitab Daniel. Nah, itu menarik ya kalau dibaca. Saya punya buku cukup bagus, seorang ibu dari Amerika yang pernah mengajar ke Saat Seminari Alkitab Asia Tenggara. Bukunya tebal ya tentang kitab Daniel. Itu eksegesis. Banyak sekali bahasa Ibraninya di dalamnya ya. Sudah Ibrani Indonesia. Tapi itu hasil dari eksegesis. Jadi Alexander Agung ini saya bandingkan dengan kaisar di Konstantinopel, Konstantin. Ya. Karena melihat Trudy hanya melihat dari satu aspek, yaitu mengapa Tritunggal lebih menonjol dari konsep Unitarian pada saat itu. Ya ditolak ya dalam konsili. Karena ada kaisar yang membackup konsili itu, khususnya tentang Tritunggal. Nah, ini menarik. Nah, saya bandingkan dengan Alexander. Jadi itu yang ini ya, Alexander Agung. Nah, kemudian akhirnya karena budaya ini, culture ini, dia disebut duta kebudayaan Yunani. Akhirnya itu Alkitab ditulis dalam bahasa Yunani. Bahasa di mana setiap daerah yang dijajah itu dibawa. Seperti kalau kita bandingkan dengan kita di Indonesia, 350 tahun ya Belanda menguasai kita. Sehingga itu pengaruh ke orang-orang tua kita ya, Holland Spreken. Kalau anak muda sekarang sudah jarang ya. Termasuk saya yang apa usianya sudah mau 64 ini kan. Jadi lahirnya 62 ini. Saya tinggal di keluarga yang tiap hari berbahasa Belanda, Holland Spreken. Ya. Jadi mereka berbahasa Belanda sehingga tanpa belajar pun apa di memori saya, ingatan saya itu terekam dan sampai sekarang bisa berbicara bahasa Belanda, tapi bukan berarti seperti orang yang memang khusus belajar bahasa Belanda. Saya tinggal di kakek atau opa atau oma kalau orang Indonesia Timur ya. Jadi saya tinggal dengan mereka. Saya kembali ke Surabaya, orang tua saya juga di rumah ya pakai bahasa Indonesia, kadang pakai bahasa Jawa, tapi paling banyak dominan bahasa Belanda. Ayah saya, ya bapak juga ibu saya, ya ibu. Jadi mereka Holland Spreken sehingga pengaruh. Nah, sekarang bandingkan dengan ini Alexander sehingga muncullah PB, Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Ini latar belakang yang ditulis oleh Pak Ola Toluan. Ya, ini dosen dari Norway khusus bahasa Yunani. Memang dia hebat Yunani dengan apa ya? Latin itu dia bagus. Ya, memang makanya dia PhD. Nah, jadi kita lihat ini Konstantin Agung ya.
Jadi Tuhan yang pakai mereka berdua. Konstantin Agung itu Romawi Timur pada tahun 330 Masehi. Ya. Jadi kita lihat masih mau masuk abad keempat ya. Tuhan sudah munculkan orang seperti beliau ini ya. Tapi di luar Israel. Ya, itu Asia Timur ya, masih itu ya, di persimpangan Eropa ya, Istanbul itu ya sekarang. Ya. Turki ya, Istanbul. Nah, ini sejarahnya di sini ya. Nah, yang menarik di sini kota ini dibangun di atas bekas koloni Yunani kuno. Itu Byzantium, salah tulis itu ya. Nah, ini ibu kota Kekaisaran Romawi Timur ya, yang dikenal dengan Kekaisaran Bizantium. Nah, Konstantinopel ini menjadi sentral politik kota ini ya, ekonomi dan budaya yang tak tertandingi pada zamannya. Jadi luar biasa kota ini ya. Nah, yang akan kita lihat ada katedral Kristen di sana, di kota ini ya. Dalam konteks agama, Konstantin merupakan pusat kekristenan ortodoks. Nah, ya, kalau di sini ya memang ada beberapa aliran ortodoks, ada Pak Bambang Nursena yang terkenal, ada Romo Daniel ya, baru juga ya, belum begitu lama Kristen Ortodoks masuk di sini. Itu sudah ada di Konstantin. Ya, menjadi pusat siarah kekristenan selama abad pertengahan ya karena menarik di sana ya. Nah, sekarang Konstantin ini lahir ya, itu tanggalnya itu enggak terlalu urgent ya di dalam pembelajaran kita ya. Tapi kita perlu tahu. Kemudian dia meninggal ya. Itu di Nekomedia. Itu sekarang Izmit. Itu Turki ya, bagian dari Turki. Adalah orang pertama Kaisar Romawi menjadi Kristen. Kalau mau baca itu lihat literatur Flavius Josephus. Ini seorang ahli sejarah Yahudi. Juga kalau kita bandingkan dengan Philip Schaff itu punya 11 buku. Ya. Dulunya ini Flavius Josephus ini dia penantang kekaisaran Romawi pada perang salib. Dia lawan. Yang kemudian membelok, kemudian berpihak pada kekaisaran. Ini Konstantin. Jadi berubah. Ya, ini sejarah dulu. Nah, sekarang kita lihat bagian penting ya, perspektif teologisnya. Jadi kita sudah memegang dulu bahwa memang ada intervensi dari kekuasaan pada saat itu. Ya. Itu yang menjadi alasan dari Rudi kemudian untuk menyerang kekristenan yang berakar kepada doktrin atau ajaran Tritunggal. Ya, jadi alasan dia bukan alasan teologis ya. Kemudian ada alasan teologis juga. Nah, itu sudah masalah hermeneutik kalau sudah alasan teologis. Tapi alasan pertama dia ini masalah Tritunggal itu karena yang bapak-bapak gereja pencetus Tritunggal itu di dalam konsili mereka dibela oleh kekaisaran atau dibela oleh kekuasaan. Itu dua alasan itu yang digunakan oleh Rudi layar tancap itu atau layar teologi ya. Hmm, Tapi kita lihat Tuhan kemudian mengubah di sini ya di bagian atas ini ya. Masih sejarah itu mengubah ya. Kota Konstantin itu menjadi pusat agama Kristen Ortodoks ya. Pusat siara Kristen ya sampai pada abad pertengahan. Itu luar biasa ya. Karena Kaisar Konstantin ini. Nah, sekarang kita lihat tentang bagaimana kita menyangga Rudi dengan alasan kalau hermeneutik nanti kita lebih dalami bukan Joni Kilapong. Joni Kilapong kan itu belajar dari Pak Erastus.
Ya, nanti ada kait-mengkait di situ ya. Nah, sekarang yang kita akan lihat beberapa hal di dalam poin yang pertama ini perspektif teologis. Saya menulisnya tentang kedaulatan Allah dalam mencanangkan kebenarannya. Bagaimana Allah menancapkan kebenarannya, ya. God's sovereignty, kedaulatan Allah, ya. Ini kata kunci secara historis. Ya, kata kunci ini penting ya. Ketika Allah intervensi ke dalam ciptaannya, khususnya terkait dengan doktrin Tritunggal. Doktrin itu kan diberikan kepada pilihan. Baik itu pilihan dalam PL, demikian juga pilihan dalam PB. Saya pakai istilah itu pilihan ya, karena umat Israel doktrin itu diberi. Dia mulai dari zaman Musa ya, monolistik, monoteisme. Itu dari zaman Musa ya, ketika Allah memperkenalkan diri. Itu historisnya, sejarahnya, melalui Musa. Nah, di situ Allah memperkenalkan diri itu kedaulatan Allah. Dia memperkenalkan diri kepada siapa? Kepada umat pilihannya. Ada kata pilihan di situ ya. Kalau kita sudah belajar predestinasi, kita akan pasti mengerti mengapa dikatakan pilihan. Karena tidak kepada seluruh bangsa di zaman PL, tetapi khusus kepada umat Israel. Baik waktu masih utuh, di dalam sejarah kan masih utuh 12 suku. Terlebih ketika mengalami skisma atau mengalami perpecahan. Ya, Allah bekerja secara spesial, secara khusus di tengah-tengah Israel Selatan, yang kemudian kita kenal dalam PB dengan Yudaisme. Ya, kemarin saya bicara dengan tetangga ya, ngumpul, saya katakan ke mereka, sering kumpul di sini ya bapak-bapak yang sudah cukup umur ya, tidak jauh dari saya. Saya katakan, kadang kita di Indonesia ini tidak mengerti. Tidak mengerti tentang apa? Mengerti tentang apa perbedaan Yudaisme dan Kristen. Baru saya jelaskan panjang lebar ya. Oh, beliau kaget. Baru dengar ini Pak. Dia tertarik. Ya, dia orang seberang ya, tidak percaya. Kaget dia. Dia katakan kita kebanyakan pikir Israel sekarang itu Kristen. Nah, itu yang membuat saya menjelaskan panjang lebar ke beliau ya. Jadi kita kembali ke sini ya, dari perspektif teologis kita lihat ini kedaulatan Allah untuk mencanangkan kebenaran absolutnya, khususnya tentang proper teologi. Ya, proper teologi bagian dari Tritunggal di dalam proper teologi. Ya, jadi kita lihat di sini Allah yang mencanangkan kebenaran itu kepada umat pilihannya mulai dari perjanjian lama. Terus sampai ke skisma dan puncaknya nanti itu di dalam perjanjian baru. Melalui Yesus Kristus. Nah, itu puncaknya di situ kan. Itu makanya kita harus belajar juga finalitas of Christ. Ya. Ketika Yesus berinkarnasi menjadi manusia, dia banyak mengajar ya, khususnya kepada para murid. Nah, kita baru melihat nanti di situ itu bicara tentang tipe antitipe. Ya, Yesus itu antitipe. Dia menggenapkan semua yang di dalam perjanjian lama masih samar-samar. Masuk ke dalam perjanjian baru. Wah, nanti kita bahas ya. Wah, itu menarik sekali ya Pak Eras katakan bahwa Yesus itu berbagian di dalam Allah. Nah, nanti kita akan bahas khusus itu ya. Ada yang kita perlu bahas. Kita belum sampai di situ, tapi saya memberi apa ya gambaran secara komprehensif. Tapi kita lagi bahas tentang kedaulatan Allah. Untuk kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran yang tertulis. Ya, grafe. Yang tertulis yaitu Bible. Ya, tentang doktrin Tritunggal. Yang urgent di dalam konteks ini adalah Allah memiliki cara menjaga ajaran firman Tuhan absolutnya. Ya, dia punya cara. Dia sanggup menggunakan alatnya.
Nah, alatnya saya tulis dalam tanda kurung ya dalam bahasa Inggris, the representative of God. Itu alat pribadi tertentu, orang tertentu, itu alat dia. Untuk menjaga apa kemurnian ajaran yang berasal darinya. Ya kalau di Perjanjian Lama ada nabi-nabi, ya ada beberapa penulis Bible itu di PB ya kita tahu ya, sudah mengerti. Jadi Allah menggunakan cara tertentu dan itu terkait dengan kedaulatan dia untuk mencanangkan kebenarnya, menancapkan kebenarannya tentang proper teologi, khususnya Tritunggal. Ya. Jadi perspektif teologis Allah ada di balik orang-orang tertentu itu, termasuk nanti kita lihat ini jelas Konstantin. Ini tidak disenangi oleh Rudi, tetapi kita melihat Rudi pemahamannya tidak komprehensif, tidak dalam. Orientasi berpikirnya bahwa ajaran Tritunggal karena ada campur tangan secara politis. Kekuasaan sudah turun di situ. Tuhan bisa pakai cara melalui orang-orang yang berkuasa. Nah, kita akan buktikan ini dasar-dasar perspektifnya ya. Nah, kita lanjut ke bawah. A. Bukti teologis ini bagian B. Allah memakai kekuasaan dunia. Nah, itu. Ini menarik ini. Rudi lupa mungkin ini. Lupa dia atau dia belum belajar sampai di sini. Ya, tentang Kores. Ya, Koresi atau Kores, Raja Persia, negeri Persia. Itu di dalam dua Tawari itu ya. 36 ayat 22 sampai 23. Kemudian Esra 1 ayat 1 sampai 4. Itu isinya sama. Ya, baik dua Tawari 36 22 sampai 23, kemudian Esra 1 ayat 1 sampai 4 isinya intinya sama, esensinya sama, yaitu Allah menggunakan seorang raja kafir. Nah, ini kedaulatan dia. Apalagi kalau kita bandingkan Konstantin sudah percaya jadi pengikut Kristen Ortodoks, ya pasti dia melihat ada kebenaran. Ya, dia mengerti tentang kebenaran dalam proper teologi pada zaman itu. Dia mengerti sehingga dia berpihak kepada kebenaran. Jadi kita lihat ini ya. Ini contoh ini. Tuhan memakai Kores. Ini orang tidak percaya. Ya. Ketika Israel di dalam pembuangan, yang kembalikan itu kan Kores. Itu dikatakan apa ya? Hambaku. Wah, itu menarik ya. Coba Krie ada ya? Kalau Krie ada tolong baca itu. Satu, dua Tawari 36. Krie tolong baca ayat 22 sampai 23. Silakan. Krie, Krie, dengar ya. Oh, Krie, dengar. Dia di jauh si Ambon ya. Atau teman lain baca, tolong baca dua Tawari. Dua Tawari 36. Terima kasih Pak Anton.
Jadi kita lihat di sini, ini nubuat dari Yeremia, ya, tergenapi di dalam raja bangsa yang tidak percaya, ya. Jadi ini kekuasaan, kekuasaan kedaulatan, God sovereignty tadi itu ya. Jadi itu digenapi. Mengapa Rudi menggunakan salah satu tolak ukur untuk kemudian menyerang Tritunggal? Nah, ini masalah. Jadi dia tidak melihat bahwa Allah itu punya kedaulatan memakai memakai siapa saja. Orang kafir pun dipakai, orang yang tidak percaya pun dipakai. Wah, ini parah ini Rudi, ya. Menjadi alat di tangan Tuhan, ya. Itu disebut sebagai hambaku itu ya, Kores. Menarik, ya. Jadi Rudi bermasalah di dalam dia memberikan interpretasi, ya. Dia tidak meneliti dengan baik bahwa ada basis teologisnya. Yang kedua itu bangsa Kasdim. Nah, ini saya sudah khotbahkan ini, ya, seluruh Habakuk. Tapi kita lihat pasal 1 ayat yang ke-11, ya, tentang bangsa Kasdim. Kalau ada kriya tolong baca. Mari baca Habakuk, kita masih PL. Setelah Nahum, Habakuk. Habakuk ini konteksnya ini mengeluh karena dia tidak melihat Allah menolong Israel Selatan, membiarkan. Itu kita bisa lihat ya backgroundnya di pasal 1 ayat yang kedua, ya. Mulai dengan kalimat tanya itu ya, Habakuk. Nabi ini bisa menilai Allah di dalam perspektif dia, sehingga keliru dia menilai, ya. Dia mengkomplain Tuhan, ya. Nah, tapi kalau kita lihat secara spesifik ayat yang ke-11 itu menarik, ya. Oh, sebelum ayat 11, ayat yang ke-6, khususnya ayat yang ke-6 ya. Dia dikatakan di sini, ah ini yang di ayat yang kelima, saya baca ayat kelima, ayat ke-6 ya. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Ya, aku melakukan ya pekerjaan. Jadi heran. Siapa umat sendiri jadi heran. Nah, ini dalam kitab Habakuk ya. Mengapa terjadi problem yang cukup besar di tengah-tengah Israel Selatan? Nah, ini ayat yang ke-6. Sebab, nah itu menarik ya. Sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Wah, jadi bangsa yang tidak percaya ini dibangkitkan Tuhan untuk menghukum Israel. Kalau di Kores itu aspek negatif. Tapi di yang kedua ini bangsa Kasdim ini masuk dalam kategori God is anger, Allah marah. Jadi Allah marah kepada umatnya. Sehingga dia mengirim bangsa Kasdim itu ya. Bangsa yang garang dan tangkas yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Nah, bukan milik mereka kan Israel itu. Tuhan datangkan mereka, serang supaya bertobat. Ini God is anger, masuk dalam kategori God is anger, ya, terkait dengan umat. Ya, Allah bisa menggerakkan orang Kasdim, Raja Kasdim untuk menyerang. Ini kan kedaulatan. Dia mau gerakan siapa saja bisa. Ya. Nah, saya masukkan lagi ini. Israel mengalami skisma. Itu satu raja-raja pasal 11 ayat 29 sampai 33. Nanti dibaca. Ini juga God is anger. Skisma itu perpecahan. Utara dan selatan ya. Itu. Siapa yang ada di balik itu?
Ini penghukuman, tapi penghukuman dalam kategori bukan untuk dibinasakan, tapi untuk pembelajaran. Makanya itu disebut God is anger. Ya, saya belajar langsung dari Matt Castillo, kemudian saya membaca buku dari Yakub Susatda. Ya, ada 2 buku saya beli, saya mendalami tentang pemikiran tentang God is anger. Jadi lihat itu, ya. Jadi itu kedaulatan. Dia yang buat perpecahan. Kehancuran Israel Selatan itu Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 26. Itu ada yang menafsirkan itu sampai kepada Titus, ya, jenderal yang membakar kota Yerusalem. Itu Daniel, penggenapan dari Daniel 9 ayat 24 sampai itu God is anger juga. Yang lebih ngeri itu yang kelima, ya, Israel Utara akan lenyap. Itu Yesaya, ya. Yang utara Samaria akan lenyap. Itu nubuat-nubuat, ya, ini karena dari kitab Yesaya. Kemudian Yesaya juga itu Yehuda akan ditaklukkan dan rakyatnya diasingkan. Ini pembuangan. Yesaya 39 ini kedaulatan. Itu miliknya tapi dibuang. Ya, dua-dua dibuang. Ya, tapi untuk khusus Yesaya 39 41 sampai 44 itu yang selatan. Yang kemudian di perjanjian baru kita kenal dengan Yudaisme. Nah, yang menarik ini yang ketujuh, ya. Allah mengendalikan hati raja-raja. Nah, itu raja-raja yang di atas itu, yang orang tidak percaya. Baik untuk kebaikan umatnya maupun karena ada God is anger. Allah marah. Itu Allah berdaulat. Allah kendalikan hati raja-raja. Jadi konsep lihat, ya, basis perspektif teologis di atas, ya, maka gugurlah pernyataan dari Rudi. Mengapa dalam konteks ini Allah munculnya Tritunggal sudah ada di Alkitab, tapi tidak ada tulisan secara harafiah Tritunggal. Tapi itu sudah ada mulai dari PL. Ya. Dan kita lihat puncaknya di dalam waktu Kairos. Apakah Rudi tahu waktu Kairos dalam Kronos? Rudi tahu, Rudi tidak pernah bicara itu. Nah, ini waktu Allah munculkan Konstantin ini, ya, Konstantinus, ya, Kaisar ini, dia yang kemudian membela bapak-bapak gereja dengan doktrin Tritunggal. Ya, itu waktu Kairos. Saya tidak tulis di sini, ya. Waktu Kairos kan itu artinya waktu yang kita tidak tahu. Kapan umpamanya Pak Anton bertobat, kan waktu Tuhan itu. Saya bertobat tahun berapa? Pak Gibson tahun berapa? Saya tinggalkan tempat kerjaan kok tahun berapa? Mengapa saya harus tinggalkan? Tahun berapa ke sekolah teologi, mulai sekolah. Ya, kita kan masing-masing itu ada di dalam waktu Allah. Ketika kita mengalami perubahan, ketika kita dipanggil secara khusus, itu bukan kemauan kita, itu waktunya dia. Itu yang disebut dengan kairos. Coba belajar tentang time, ya, di dalam teks Yunani. Ada berapa waktu dalam teks Yunani? Ya, salah satunya yaitu kairos, waktu Allah, waktu Tuhan yang kita tidak tahu. Tiba-tiba terjadi. Nah, ini Tuhan munculkan Konstantin. Seperti dulu justru dalam PL Tuhan munculkan itu, ya. Kores, ada bangsa Kasdim. Ya, belum lagi kita lihat nubuat di dalam Daniel, ya, tentang kehancuran Israel dengan beberapa itu, ya, Romawi, ya. Kalau kita belajar kitab Daniel secara khusus, kita tahu, ya, tentang mimpi, ya. Itu menarik sekali, ya. Beberapa kerajaan yang kemudian muncul di dalam perjanjian baru itu sudah dibicarakan Daniel. Jauh sebelumnya sudah dinubuatkan, ya. Dia sudah melihat ke depan, the future. Apa yang akan terjadi untuk umat. Dia sudah lihat. Siapa yang singkapkan itu? Apokalipto, ya. Membukakan itu. Ya pasti Allah.
bukan karena dia punya kemampuan yang mistis. Wah, nanti lucu juga itu Pak, siapa Pak Eras juga singgung-singgung tentang mistis. Lihat videonya khusus ya itu. Ada berseri memang. Dia bicara tentang mistis. Tapi kita lagi fokus ke Rudy, ya. Jadi dia tidak melihat ini. Itu waktunya Tuhan, bukan waktunya siapapun, bukan kemauan dari Konstantin. Konstantin dimenangkan, ya, menjadi Kristen Ortodoks. Itu pekerjaan pekerjaan Allah, ya, bisa melalui orang tertentu, pribadi tertentu pada zaman dia tentunya, sehingga dia menjadi Kristen Ortodoks. Dan kemudian dia membela ajaran Tritunggal, ya, dia muncul tepat pada waktunya. Seperti Alexander Agung tadi, dia muncul tepat pada waktunya. Jadi lihat ya, ini Rudi kok tidak belajar sampai ini, sampai kepada waktu Kairos. Melalui seorang yang punya kekuasaan. Untuk kebenaran. Di situ Tuhan mempertontonkan tentang kedaulatannya. Untuk doktrin Tritunggal secara khusus. Ya. Oke. Nah sekarang, saya masukkan bagian C, ini penampian ajaran gereja, ditampi ya. Nah itu. Nah, sekarang mulai dari Yesus. Yesus sendiri menyatakan bahwa harus ada penyesatan. Nah, itu ya, dalam bahasa Inggris ya. Ada bahasa Yunaninya, ya. The stumbling blocks. Tas skandala. Itu kata skandala itu bahasa Yunani dari kata dasar skandalon, batu sandungan. Nah, kalau di terjemahan kita kan itu tentang ajaran sesat itu ya. Skandalon, skandala. Ya. Pasti harus muncul. Itu di Injil Matius ya. Itu dijelaskan di situ. Munculnya ajaran sesat, ajaran sesat. Dan ada guru sesat di situ. Wah, itu menarik sekali. Nah, adanya ajaran palsu sebab ada guru palsunya. Itu ayat-ayatnya itu ya. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Ya, jadi yang bagian pertama saya tidak tulis ayat Alkitabnya ya. Nanti cari sendiri itu di Matius. Yang kedua itu di dalam 2 Petrus. Petrus juga bicara tentangnya adanya ajaran palsu dan adanya guru palsu, ada pengajarnya. Nah, kita lihat sekarang pengajarnya siapa yang palsu. Tapi kalau kita bicara seperti ini tidak terima. Malah kita dikatakan palsu. Ya, diserang balik. Ya, ini ajaran palsu. 2 Korintus 11 ayat 13. Nah, itu ya dasarnya. Ada yang berani untuk melawan. Sebagaimana dalam konsili Nicea di mana Tuhan memakai para teolog. Jadi bapak-bapak gereja itu teolog, ya, yang bersidang karena adanya ajaran yang berlawanan dengan Alkitab. Siapa yang pada waktu itu muncul? Ah, ini Arius. Nah, ini saya kutip, saya sudah mempelajari juga YouTube-nya Pak siapa ya? Pak Anton kirim itu di apa kita penting itu ya? Pak Inyo, betul Pak Anton ya, sudah dikirim. Ah, kita perlu ikuti itu. Bagus itu Pak Inyo, ya, dari Ortodoks ya. Beliau Oh, Pak Gracia, ya. Itu ditulis Inyo Pak Gracia. Saya kenal di sini, dulu di Betani dia kuliah, kemudian studi lanjut ya sampai sudah MTH. Jadi kita lihat di sini, ini ada ajaran palsu di sini yang ditegakkan oleh Arius, ya. Dan Pak Gracia Pelo pakai buku yang sama dengan saya ini. Ya, ini agak murah ini. Nah, saya kemarin belanja ya lumayan sih, karena satunya bahasa Inggris ya. Saya tunjukkan bukunya. Itu bahasa Indonesia yang sudah diterjemahkan oleh Momentum. Ya, ini bukunya yang satu ya. Ancient Gnostic.
Tradition and Literature. Ini bahasa Inggris semua. Ini mahal, ini 500.000 lebih. Padahal bukunya tidak terlalu tebal. Ya, ketika saya beli buku, orang dari membership yang dulu saya ikuti datang kemudian berbicara tentang saya mau teruskan lagi itu menjadi eh, membershipnya Momentum, membership Riders Club. Nah, itu potongannya 60%, ada yang 40%. Kalau tidak salah buku dari luar negeri begitu banyak di Momentum itu bisa 40%. 60% yang mereka terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Istri saya sudah urus, nanti buku mulai dikirim. Ya, bulan depan ini sudah saya terima buku-buku baru yang memang saya tidak ada bukunya. Ini buku-buku terbaru yang diterjemahkan. Itu mereka akan kirim ke rumah, nanti akhir bulan saya bayar. Nah, jadi bukunya tambah banyak ini ya. Ya. Tapi kita lihat kembali ke sini ya. Jadi Arius ini apa yang dia lakukan? Nah, ini dia menegaskan memandang anak dan Roh Kudus identik dengan Bapa. Ini ada kata identik dengan Bapa ya. Hanya sebagai penampakan yang berbeda dari satu Allah yang pada waktu-waktu yang berbeda. Nah, ini. Jadi Bapa di PL waktu Yesus berinkarnasi, dia datang ke dalam dunia dalam rupa manusia, kemudian janjikan Roh Kudus. Nah, itu semua Bapa. Ini Arius. Ya, ia mengaburkan distingsi apapun di antara ketiga pribadi. Dia monoisme, tapi dia tidak percaya kepada tiga pribadi. Ya, karena apa alasannya? Karena pada intinya mereka bukan tiga pribadi, tapi satu. Ini adalah modalis. Ya, betul satu. Tetapi tiga pribadi. Ah, ini kan Tritunggal, tapi dia enggak Unitarian. Satu, mereka bukan tiga. Mereka ini makanya ditaruh M-nya besar kan, artinya Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah ini Arius ini pencetusnya. Nah kemudian ada juga Sebelius berpegang kepada satu-satunya Allah, Bapa dalam PL, monolistik. Telah menjadi anak di PB, yang dari PL. Jadi kan waktu turun anak, tapi itu Bapa sebenarnya. Waktu inkarnasi ambil rupa manusia itu Bapa, ya. Dan menguduskan gereja sebagai Roh Kudus setelah Pentakosta. Nah ini Sebelius, ada Arius, ada Sebelius, ya. Ketiganya hanya modus yang suksesif dari Allah, yang hanya satu pribadi. Nah, dia pakai pribadi. Kalau di Arius apa perbedaannya? Yang belajar malam ini lihat perbedaan antara Arius dan Sabelius ini apa? Dia bicara satu pribadi. Mereka satu pribadi. Kalau Arius apa yang di atas ya? Dia berbicara tentang satu Allah pada waktu yang berbeda. Ah, itu Arius. Ya. Di PL sebagai Bapa, di PB itu Yesus, kemudian Yesus kembali ke surga, turun Roh Kudus. Nah, satu menekankan tentang pribadi, satu menekankan tentang Allah. Ini saya kutip dari Robert Latham ini ya, yang buku tebal. Cukup tebal ini ya. Wah, 500 halaman lebih ya. 580. Nah, 580-an ya. Pak Pak Graziapello juga mengutip ini buku ini tapi ada bagian tertentu. Nanti dilanjut ya. Jadi kita lihat di sini ya, ada Arius, ada Sabelius.
Ajaran mereka itu, lihat, seperti ini. Bertentangan dengan bapak-bapak gereja. Lihat akibatnya. Nah, sekarang saya masukkan pandangan Arius dulu. Ya. Ada 5 di sini ya, pandangan Arius, ringkasan pandangan Arius. Yang pertama, Allah itu sendirian. Bapa itu unik. Ini menunjukkan perhatian Arius untuk mempertahankan kesatuan Allah yang esa. Jadi dia menggunakan kata esa di dalam perjanjian lama. Tapi Allah kan itu Elohim. Nanti itu kita gali secara khusus itu ya. Gelar-gelar Allah di dalam perjanjian lama. Nah, itu menarik ya. Ada yang jamak, ada yang tunggal. Kalau jamak harus ditafsirkan bagaimana, kalau tunggal ditafsirkan bagaimana. Ini dia berbicara tentang esa. Apakah esa itu hanya satu-satunya atau esa itu bisa banyak tetapi satu, umpamanya, analoginya ya, kita di Indonesia ini dikatakan bineka tunggal ika. Tunggal, tapi bineka, bineka kan beragam. Sukunya berbeda, bahasanya berbeda, budayanya berbeda, tapi disebut satu bangsa. Esa juga. Hmm. Belajar tentang gereja yang esa. Istilah-istilah esa ini ya. Nah, ini Arius ini konsepnya. Ya. Anak memiliki suatu asal. Wah, ini mengerikan sekali ya. Ini saya mengutip langsung dari Robert Leham ini ya. Anak memiliki satu asal yang ex nihilo. Ya, artinya dari yang tidak ada. Itu kan penciptaan dari yang tidak ada. Oh, ini kok dikenakan lagi kepada Yesus. Wah, mengerikan sekali ya. Ada waktu di mana ia tidak ada. Ya, secara eksis. Ia diciptakan. Waduh, anak diciptakan. Ada karena kehendak Allah. Kehendak Allah di sini Bapa. Bapa yang menciptakan anak. Bagian kedua ya. Sebelum ia diciptakan, ia tidak ada. Bagaimana dengan Yohanes 1 ayat 1? Pada mulanya ya, dari teks Yunaninya itu ya. Jadi tidak dieksegese memang. Langsung ini konsep tentang Tritunggal kan masuk dalam kategori sistematik teologi ya kalau kita belajar teologi ya, bukan biblika teologi. Jadi kalau biblika teologi banyak yang mengeksegese. Ini menjelaskan sistematik. Jadi katanya diciptakan, ia diciptakan. Sebelumnya dia tidak ada. Ya Yohanes 1 ayat 1 ini kan berkontradiksi dengan ini. Pandangan Arius ini. Di sini logikanya adalah bahwa karena segala sesuatu diciptakan menjadi ada dari ketiadaan. Itu ex nihilo. Dan firman adalah suatu ciptaan. Maka firman Allah yang menjadi ada dari ketiadaan. Ini logos. Ya, firman besar ya, logos. Jadi Allah bukan selalu menjadi Bapa. Karena sebelum menciptakan anak, ia sendirian. Ush, mengerikan ya. Ya. Yang ketiga, Allah membuat satu pribadi. Firman, roh, anak. Ketika ia hendak menciptakan, ringkasnya ia menciptakan melalui suatu perantara. Nah, itu kan kejadian apa Yohanes 1 ayat yang ketiga ya. Itu juga Pak Erasus jelaskan itu. Wah, nanti kita gali lagi itu ya. Karena monoisme atau monolistik dari Erastus yang berpegang kepada Yudaisme itu. Jadi dia menggali itu dengan interpretasi dia. Ya. Jadi menciptakan melalui perantara. Perantaranya siapa? Ya, Yohanes 1 ayat ketiga itu jelas ya. Nah, saya bacakan segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikan. Jadi kan ini masalah penafsiran dari Arius. Jadi dari abad-abad awal ini kita sudah lihat bahwa penafsiran itu atau
Kalau dalam dunia biblika itu eksegesis itu seperti yang ditulis oleh paper itu bisa mengalami kesalahan. Hati-hati kita dengan eksegesis. Ya. Tetap menggunakan Alkitab, tetap menggunakan bahasa asli, tapi keliru di dalam interpretasi. Ini jadi masalah besar. Jadi anak itu diciptakan, tadinya ex nihilo. Wah, Arius mensejajarkan ajarannya, ya, terkait dengan anak dan penciptaan dunia, ex nihilo. Mengerikan. Ini kan menyimpang. Menyimpang seperti ini makanya dikutuk nanti di Arius. Ya. Diasingkan. Kalau dulu tegas, coba sekarang kita main kutuk-kutuk orang. Ya. Dulu dalam konsili dia dikutuk, diusir dia, diasingkan itu akhirnya diusir. Coba kita zaman sekarang, wah kitanya dilapor. Ya, ya pada zaman dulu itu tegas, keliru tetap keliru, heresi tetap heresi. Bayangkan Yesus itu dikatakan ex nihilo. Ya, ngeri sekali ya. Allah membuat itu, membuat satu pribadi sebagai perantara. Siapa yang dia buat? Arius kan. Itu sebagai perantara untuk menciptakan. Tadi, siapa? Itu Logos. Jadi, Logos dipakai Bapa. Nah, Firman memiliki natur yang dapat berubah. Dan ia tetap baik dengan menggunakan kehendak bebasnya. Hanya selama ia memilih demikian. Jadi bisa berubah, tidak konsisten. Apakah firman Logos itu tidak konsisten? Dia absolut. Bayangkan, ya, ada ajaran seperti itu. Dulu, berapa ribu tahun yang lalu, muncul lagi sekarang di Indonesia lagi, di hadapan kita. Apalagi di dalam era teknologi seperti ini ya, mengerikan. Jadi ini mendorong kita untuk belajar firman, terus-menerus tanpa henti. Ya, dan kita saling menolong. Ya, kalau saya juga keliru, cepat dikoreksi, nggak apa-apa. Saya orang yang open. Ya. Arius itu dibuang, dikutuk karena ajaran. Ada orang menggunakannya tidak boleh mengutuk, tidak boleh menghakimi. Duh, itu dua bagian firman Tuhan itu sering digunakan oleh orang tertentu, hamba Tuhan tertentu. Karena mungkin dia dikritik, dia anti kritik, nggak mau. Sehingga menggunakan bagian tertentu, tetapi di dalam interpretasi dia secara pribadi. Ini jadi masalah. Ini serius. Ngatur itu firman bisa berubah ya. Logos itu bisa berubah. Dia konsisten, dia tidak berubah. Kalau kita pelajari gnosis teologi yang di Filipi pasal 2 itu ayat 6 sampai 7 bahkan sampai 8 itu ya. Gnosis itu menarik sekali juga. Ketika Kristus berubah firman firman itu menjadi manusia, apakah terjadi perubahan? Perubahan apanya? Atau terjadi penambahan? Nah, ini interpretasi kan? Tadinya dia firman. Dia ada dalam kekekalan. Yohanes 1 ayat 1. Bersama-sama dengan Allah. Nah, nanti Pak Eras lagi kutip lagi. Nah, saya beri gambaran-gambaran nanti kita bahas ini secara spesifik. Ya. Pak Eras ambil lagi kejadian pasal 1 itu. Marilah kita menciptakan manusia segambar. Dia katakan itu, kata kita itu kan jamak. Interpretasi atau penafsiran Pak Eras itu persis dengan penafsiran Ibu Rita Wahyu itu. Baik, itu bukan sidang di antara tiga pribadi. Bukan, itu sidang dengan malaikat.
Persis. Wah, kaget juga saya. Yang saya tahu itu pandangan Ibu Rita Wahyu, ada YouTube-nya, ada tulisannya. Ya, sudah beberapa waktu lampau saya sudah baca, sudah mendengar itu. Ya, ini aneh-aneh ya. Ini bagian yang keempat. Jadi kita lihat di sini mengerikan sekali ya. Makanya itu dilawan oleh bapak-bapak gereja. Ajaran seperti ini mau dibiarkan, dilawan dalam pengertian apologet. Tetapi yang mengerikan yaitu mereka-mereka yang heresi ini kemudian dikutuk, diasingkan, dibuang seperti itu. Seperti Allah membuang Israel ya ke dalam pembuangan. Karena ketidakbenaran. Nah itu gereja waktu itu seperti itu. Sekarang nggak bisa. Kalau ada kasus hamba Tuhan, kemudian kita disiplinkan, dia pindah organisasi. Tapi masalahnya selesai nggak? Nggak pernah selesai. Saya pengalaman karena saya kan memimpin ya beberapa periode. Ketika ada kasus, saya ditugaskan untuk menangani kasus itu oleh sinode. Sampai keluar dari surat dari sinode, itu pribadi itu pindah ke denominasi lain. Kalau yang waktu zamannya bapak-bapak gereja ini, wah, ya, mereka itu benar-benar dikutuk kemudian dibuang, ya, diumumkan di seluruh gereja. Sekarang enggak, ngeri ya. Jadi lihat ini, firman itu memiliki natur yang dapat berubah. Yang kelima, Hosea, ditulis di dalam Robert Letnam ini ya, Letnam. Itu keberadaan substansi atau keberadaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus dibagi-bagi dan berbeda antara yang satu dengan yang lain. Bapa adalah asal dari anak. Ya. Dan anak bagi dan Allah bagi sang anak. Ya. Terdapat dua kalimat, satu yang eksis secara kekal bersama Allah, yang lain adalah sang anak. Yang dijadikan ada dalam hikmat ini. Jadi dia berbicara tentang hikmat Allah ya. Kemudian menciptakan ini. Ini sama terkait semua ya. Jadi selain sang anak, terdapat firman Allah ini. Itu anak itu logos ya. Ia dipanggil karena anugerah. Firman dan anak. Kok dibedakan ya? Firman dan anak. Ya. Firman kan logos. Istilah anak. Anak itu banyak sekali istilah dalam PB itu ya. Anak Allah, anak domba Allah. Dikenakan kepada Yesus. Sekarang Arius hanya bicara tentang anak. Itu harus diperluas. Saya punya diktat yang cukup lengkap tentang gelar-gelar Yesus itu. Anak Allah, anak domba Allah, disebut firman. Nah, itu ya. Anak manusia. Nah, itu ada dalam teks-teks Yunani ya. Jadi kita lihat di sini ya, ajarannya mengerikan. Sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi menggunakan firman Tuhan. Makanya dalam waktu Tuhan, ya Tuhan memunculkan para bapak gereja yang ya mempercayai tentang Tritunggal, beriman kepada Allah Tritunggal. Ya. Jadi monoisme Allah Tritunggal itu kan ada tunggalnya. Mono tapi pribadinya yang berbeda. Mereka tidak terima Unitarian oneness. Ya mirip-mirip mereka itu. Tidak mau terima. Mengerikan ya. Sehingga ini ya, tadi saya sudah katakan ya. Itulah sebabnya dalam konsili Nikea, Arius dikutuk dan diasingkan. Itu yang berkonsili itu kan orang-orang teolog. Bapak-bapak gereja itu para teolog. Sebenarnya saya punya bahan lengkap ya tentang bapak-bapak gereja. Punya ya karena buku banyak. Punya ya baik fisik maupun yang di PDF tentang bapak. Mereka kan teolog. Mereka belajar teologi tidak main-main. Mereka sangat serius.
Mereka Tuhan munculkan ketika ada ajaran palsu muncul. Ya, mereka harus meluruskan agama itu. Dan mereka cukup bukan hanya kritis, tetapi cukup tegas. Ya, ya mereka itu membuang, mengutuk, wah, diasingkan itu kan, dibuang. Ya. Itu, itu dalam konsili, rapat para teolog. Kalau kita bicara menggunakan bahasa sekarang, itu rapat para teolog. Ya, kalau sekarang ya, yang saya kenal di Indonesia itu ya, PGI punya teolog, teolog-teolog dari berbagai macam denominasi gereja. Sekarang ada apa lagi? Yang saya dulu jadi sekretaris di Jawa Timur. Ya, dulu PII, sekarang PGLII. Dulu waktu zaman itu PII diubah menjadi PGLI. Itu beda dengan PGI. Jadi kami sering rapat di Surabaya di sini. Kebetulan saya sekretaris. Ya. Kadang dalam rapat nyinggung-nyinggung ajaran ya terjadi perdebatan juga. Itu hal yang biasa. Ya. Tapi kita harus lihat ketika ada perbedaan itu di dalam hal yang sekunder atau itu dalam hal primer. Kalau pakai bahasa teologi itu apa ya kadang saya lupa ya. Kalau primer itu kemudian ada yang sekunder. Ya, kalau hal yang sekunder oke, tapi hal-hal yang primer apalagi doktrin utama Allah Tritunggal, proper teologi. Kalau keliru itu tidak main-main itu. Yang berkonsili ini di Nikea ini ya, Arius dihukum ya. Ya itu dengan cara apa dikutuk, diasingkan karena membawa ajaran palsu ke dalam gereja pada masa itu. Masa sekarang muncul lagi dan yang palsu itu justru dibela oleh Rudi. Bagian yang kedua dia menggunakan ya bicara tentang kekuasaan, ya ada intervensi. Padahal ini jelas-jelas ya 5 poin ini jelas bisa mungkin ditang, tapi ini kan saya kutipan langsung dari Robert Letham ya tentang Allah Trinitas. Bukunya ya judulnya. Serius. Ya, ini Rudi. Ya, sekarang kita melihat bagian yang kedua. Ini monolistik Israel atau monoisme Israel ya. Inilah basis pemikiran. Nah, saya tambah-tambahkan ini ya, yaitu basis pemikiran itu menggunakan kata noesis. Mereka pembelajar. Siapa bilang Pak S tidak pembelajar? Sampai doktor dia. Punya sekolah teologi. Punya mahasiswa. Ya, sekolah teologinya begitu gede sekolah teologinya. Mahasiswa banyak dari mana-mana. Nah, ya, ini ya. Berubah, eras berubah. Sebab apa? Berpresasuposisi. Ini presasuposisi sistem pengetahuannya. Titik tolaknya berdasarkan ide-ide yang menjadi suposisi. Suposisi itu ada. Apa itu? Relasi antara suatu istilah dengan objek yang pada akhirnya dilambangkan oleh istilah tersebut. Ada objek yang sedang diteliti itu ya. Kemudian menggunakan istilah ya, pakai perlambangan yang dimiliki terlebih dahulu oleh seseorang. Ya ini saya kutip dari bukunya, ini Andy Hofker. Saya tulis ya, saya kutip dari mana ada di sini. Ya, ini sudah masuk ke bagian Pak Eras. Tadi kita sudah selesai bagian dari Rudi. Mm-mm. Kita lihat yang monolistik ini. Ya, karena ini semua pemikiran.
Kalau sudah bicara berpikir, waktu kita buat hermeneutik atau interpretasi, tapi dari mana ide-idenya? Hah, ini yang presuposisi. Ya. Jadi sudah memiliki pemikiran terlebih dahulu oleh seseorang dalam segala pikirannya. Ide-ide ini tidak hanya memberikan satu titik tolak untuk berpikir bagi pemikiran, tetapi juga menentukan metode. Metode itu ya itu penafsiran, interpretasi, yang dengannya pengetahuan diperoleh dan sasaran yang dituju oleh pengetahuan tersebut. Nah, itu kan Andre Hofker, Billy. Ya, jadi kita lihat di sini ya, monolistik ini. Jadi Pak Eras ini dari mana dia? Di berikutnya kita lihat. Ya. Itu perubahan yang terjadi, yang seperti Pak Eras katakan, patut dipertanyakan. Ya, bagaimana cara kita menanyakan? Ya, apakah dia berubah? Ini beberapa pertanyaan. Apakah Pak Eras berubah karena mengalami apa yang disebut potiso, iluminasi? Ataukah ada orang tertentu atau kelompok tertentu yang memiliki pengaruhnya? Saya kutip dari Sproul, hetero. Mengapa Eras, tadi saya sudah katakan Kejadian 1 ayat 28 kata kita itu jamak, tapi hasil interpretasi kok sama dengan Ibu Rita Wahyu. Yang jadi pertanyaan, Ibu Rita mempengaruhi Pak Eras atau Pak Eras mempengaruhi Ibu Rita? Ibu Rita kan dosen di situ, Pak Eras pimpinannya. Ini hukum pengaruh kan hetero. Ataukah theonomos, ya hukum-hukum Allah di dalam terkait dengan penafsiran, interpretasi hermeneutik. Ya, tidak boleh keluar dari konteks hermeneutik ya. Kalau lebih baik di eksegesis, tapi itu juga tidak menjamin. Atau ES sendiri melakukan penelitian ulang dan menggunakan sistem hermeneutik tertentu sehingga berubah. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan. Untuk orang yang seterkenal ini, yang sekali ini, yang sangat terhormat dan dihormati di mana-mana. Tapi kok mengalami perubahan? Perubahan ke arah yang benar atau perubahan ke arah yang justru salah? Salah bukan dalam ukuran bapak-bapak gereja. Bapak gereja kan teolog, berarti mereka belajar dari firman. Seorang teolog kan harus gitu. Berbasis grafe, firman Tuhan tertulis. Ya. Jadi orang kadang terkecoh kepada bapak-bapak gereja. Bapak gereja yang dikedepankan. Ya. Yang harus dikedepankan itu hasil pemikiran dari bapak-bapak gereja. Hasil buah dari teologi mereka itu bagaimana? Sistematik teologinya bagaimana tentang Tritunggal? Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Basisnya dari mana? Pak Eras mengalami perubahan. Dia belajar terus. Perubahan ke arah baik atau ke arah buruk? Nah, nah juga pertanyaan urgent lainnya adalah ES memahami bahwa Kristen ini seluruh Alkitab ya. Artinya basisnya kan harus seluruh Alkitab. PL plus PB. Berantitesis dengan Yudaisme di dalam ajarannya. Sebab Yudaisme berorientasi pada PL, Torah. Kan belum selesai. Belum sempurna, mereka langsung pegang itu. Makanya saya mengajar tentang antitesis pemikiran atau teologi Paulus terhadap Yudaisme, pemikiran khususnya tentang soter. Lihat tuh Yudaisme ya. Paulus padahal waktu dia Saulus, dia seorang penting dalam Yudaisme. Tapi dia berantitesis. Ya, dia berlawanan, berkontradiktif dengan ajaran yang sebelumnya dia pegang. Berubah juga. Tapi Paulus berubah karena pekerjaan Roh Kudus. Erastus yang jadi pertanyaan, makanya saya tanya tadi ya, mengalami potiso, Roh Kudus mencerahkan illumination, pikiran Pak Eras, atau dia dipengaruhi oleh hal yang lain, orang tertentu, kelompok tertentu.
khususnya tentang proper teologi Tritunggal. Kok dia berubah? Nah, ini ya. Pak Eras kan berbolak-balik itu monolistik, monoisme itu karena berakar kepada ajaran Israel, ajaran pertama, awal. Nanti saya buktikan di sini ya. Ya, bagaimana kita melihat tentang khususnya Israel. Juga apakah kekristenan tidak monoistik dalam proper teologinya, khususnya tentang Allah Tritunggal. Tetapi berbeda dalam interpretasi. Kristen berbeda dalam interpretasi. Ya, dengan Yudaisme. Ah, berbeda. Buktinya ada, bukti teologisnya saya berikan. Baik PL maupun PB dengan Yudaisme. Ada pertanyaan lagi. Apakah kekristenan percaya pada tiga Allah? Atau satu Allah dalam tiga pribadi? Ah, bolak-balik saya ngomong gitu. Eras kan juga bolak-balik ngomong seperti itu. Sehingga berbeda dengan Yudaisme. Yudaisme monoistik, tapi tidak percaya kepada tiga pribadi atau Tritunggal. Mereka tidak percaya. Apa buktinya? Ya. Sehingga berbeda dengan Yudaisme. Sebab Yudaisme menolak Yesus yang pertama. Counter ya ke Pak Eras. Dengan sekalian itu yang Unitarian. Mereka berpegang sangat kuat monoistik dalam perjanjian lama. Yang dipegang oleh Israel terus sampai kepada PB. Khusus Yudaisme. Munculnya Yudaisme ya. Israel Selatan itu. Ya. Mereka menolak Yesus. Yohanes 1 ayat 11. Ketiga ia datang berinkarnasi itu ya. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 13. Kemudian Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai 8. Kemudian 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Nanti baca ya. Jadi ia datang kepada milik kepunyaan. Siapa milik kepunyaannya? Ya, dalam konteks ini. Iya, Yudaisme itu. Dia juga lahir. Kalau kita lihat apa silsilah ya. Matius pasal yang pertama. Ya, kita lihat silsilah Kristus itu. Itu berbagian dengan Israel Selatan. Tapi bukan beragama Yudaisme. Yang jadi pertanyaan, Yesus punya agama Yudaisme kan? Ya, Yudaisme kan agama. Apakah Yesus mendirikan agama? Itu kan yang jadi pertanyaan. Mengapa sekarang yang bagian awal ini Yudaisme menolak Yesus? Ketika dia datang kepada milik kepunyaannya. Siapa itu milik kepunyaannya? Ya Yudaisme itu. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Itu kalimat khusus ya. Didn't receive him. Tidak menerima dia. Jadi ini apa ini? Ini saya tambahkan ini. Inilah konsep. Nah, ini ya salah ketik ya. Konsep renan teologi, teologi sisa. Ini saya tambahkan di sini. Iya, karena kata menolak itu. Ya. Roma 9 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Ya. Itu menarik itu. Tolong baca Roma pasal 9 ayat 7 dan ke-8. Dan agak batuk. Roma pasal 9. Tolong. Mas, Elisa. Ya. Oh, Pak Anton.
Oke, terima kasih Pak Anton. Jadi ada beberapa hal di sini ya. Ini tentang Abraham, Bapak segala orang percaya. Abraham. Kan dua toh. Satu dari apa? Tadi Sarah, ya. Kemudian satu dari Hagar. Ada dua anak kan? Satu itu anak perjanjian. Siapa itu anak perjanjian? Berit, ya perjanjian dalam eh, bahasa Yunani, Berit. Di Covenant, itu yang terkenal ya. Kalau mau baca itu, mendalami itu, salah satu buku yang bagus itu William Dynes. Eh, saat Seminari Alkitab Asia Tenggara. Itu bagus-bagus buku di Seminari Alkitab Asia Tenggara ya. Sangat bagus. Beli buku-buku seperti William Dynes itu salah satunya ya. Jadi kita lihat di sini ya, ada beberapa hal yang patut kita dalami ya terkait dengan monolistik. Mereka menolak kok Kristus yang berinkarnasi. Ya karena di atas kan mereka sudah dipengaruhi oleh cara berpikir Arius, khususnya Arius. Ya, itu Yesus diciptakan. Nah, itu tadi ya, itu kita harus pegang kuat dulu itu. Ya, itu pemikirannya basisnya di situ, dasarnya di situ. Nah, sekarang kita lihat bukti mereka nolak Yesus. Dan Paulus menjelaskan mengapa mereka bisa menolak. Ya, Paulus menggunakan dua itu anak perjanjian, anak anak dalam daging, secara dagingnya seperti kita lah. Ya, orang tua kita ya secara daging. Ya, bukan dari aspek perjanjian. Nah, Bapak Ibu kan sudah tahu maksud saya di sini ya. Itu menarik. Ya. Nah, ini ayat yang ke-11 berbicara tentang rencana Allah, tentang predestinasi, ayat 11. Kemudian saya mengutip ayat 15-16. Ini kedaulatan Allah di sini. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku. Ini kan kedaulatan. Kemudian ayat yang ke-16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan. Ini grace, kemurahan Allah. Jadi ini mereka menolak. Itu masuk menolak itu masuk dalam remnan. Ya, kita melihat murid-murid yang dipilih Yesus itu kan orang Yahudi. Dulu muridnya dari Yohanes Pembaptis. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah sudah diselidiki Yudas Iskariot itu murid Yohanes Pembaptis atau datang dari luar? Dia siapa? Itu keturunan dari mana? Itu menarik. Menarik itu ya. 12 murid. Ya, hanya Yudas kan yang memang dipilih untuk menggenapi rencana Allah, khususnya terkait dengan soter di dalam in Christ. Nah, itu tapi di sini terjadi remnan ketika memilih itu dari sebagian besar itu murid itu adalah orang Yahudi. Sekarang berpindah, Yesus pilih mereka, itu kan terjadi perbedaan. Ya itu sudah remnan teologi. Ini baru bagian pertama ya. Ada dua bagian. Filipi kemudian Filipi juga berbicara tentang itu ya. Filipi pasal 6 sampai 8 itu tadi yang saya sudah katakan. Kenosis teologi ya. Mengosongkan diri itu ya. Ya, mengambil rupa seorang hamba. Iya, dulos ya. Kemudian 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3 ini ya. Ini bicara ajaran sesat juga ini, menarik. Jarang orang eh, bicarakan ini ya atau menyampaikan ini ya 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 4. Ini kan jarang ini ya. Tentang inkarnasi. Apakah inkarnasi itu berarti Yesus diciptakan? Enggak. Kata inkarnasi dengan ex nihilo itu dua hal yang berkontradiksi.
Ya, Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai sampai berapa itu? Sampai 3 saya bacakan. Saudara-saudaraku yang terkasih, nah ini, janganlah kamu percaya akan setiap roh, tetapi ujilah berasal dari Allah. Sebab banyak, nah ini nabi-nabi palsu. Ya, Yohanes bicara nabi palsu yang muncul dan pergi ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ayat kedua, demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Apakah kalau dia datang sebagai manusia, dia diciptakan seperti kata Arius? Berasal dari Allah, orang yang mengaku. Nah kalau Arius itu berasal dari siapa dia? Walaupun dia Kristen. Itu jadi pertanyaan. Ayat yang ketiga. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus Kristus berasal dari roh Allah, itu adalah roh antikris. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Jadi lihat ini, jelas sekali nih bagian-bagian firman Tuhan ini ya. Ya, itu antikris. Ya, dia datang dari Allah. Nah, itu yang ditafsirkan oleh Arius, kemudian Pak Eras katakan itu. Ya, nanti kita bahas lagi lebih dalam lagi. Ya, khusus Pak Eras ya. Katakan bahwa Yesus itu bagian dari Allah. Tapi dia lebih kecil dari Allah, ya, lebih rendah dari Allah. Dia tidak setara. Konsep Tritunggal kan kesetaraan. Erasus tidak terima, tidak mau terima ini. Mengerikan sekali ya. Di sini, ya. Juga Yesus berkata bahwa ia mempercayakan, nah ini saya sering kutip, ini sering berulang-ulangnya. Ini tentang rahasia, misterion, sesuatu yang kalau tidak disingkapkan atau dibukakan terjadi apokaliptis, tidak ada yang tahu. Ini kan tentang Basilia Uranon yang berkali-kali saya katakan ya, itu rahasia. Apakah rahasia yang seperti ini dipercayakan kepada dikaruniai yaitu didotai, gift ya, itu kata didotai ya, dari didomi. Kalau kita belajar bahasa Yunani ya, sedikit saya berikan ya. Didomi itu dari kata dasar itu didotai. Itu gift diberikan. Siapa yang beri? Karunia itu datang dari siapa? Allah yang beri. Untuk mengetahui, kata mengetahui ya, gnonai dari kata didomi, the knowledge, pengetahuan itu rahasia, misterion tadi ya, misteri, kingdom of heaven. Yesus dengan orang-orang Yudaisme dia seperti ini, dia berhadapan, ya langsung dia jelaskan, ya siapa itu Yudaisme. Ternyata tidak seluruh Yudaisme. Tadi sudah di Roma sudah jelas sekali ya, tadi di atas. Yang Pak Anton baca kemudian saya baca lagi ya, sudah jelas sekali. Ya, ya mereka tolak memang. Makanya mereka tidak dipercayakan rahasia. Termasuk Tritunggal itu rahasia kalau tidak mengalami penyingkapan. Karena potiso tidak akan ngerti. Biar belajar sampai mati pun tidak ngerti. Itu karena anugerah, gift, diberi. Rahasia kerajaan sorga. Yesus katakan, eh, sesungguhnya kerajaan sorga ada di antara kamu. Mengapa? Karena Yesus ada di antara murid. Itu Basilia Uranon atau kerajaan Allah. Basilia Tonteon. Yesus katakan, Yesus berbagian di dalam kerajaan Allah. Karena dia berbagian di dalam Tritunggal. Bukan tiga Allah. Satu Allah dalam tiga pribadi. Dia berbagian dalam tiga pribadi itu. Ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya. Bahkan dia menjadi raja. Ya, kalau kita terus pelajari ya terus bernalar dengan basis firman Tuhan yang valid, kita akan mengerti bahwa Yesus itu raja di dalam kerajaan Allah.
ya, menggunakan kata raja. Ya, Allah itu raja, pribadi Yesus raja. Apakah ada tiga raja? Nah, itu menarik. Ya, jadi kita lihat di sini. Itu misteri. Di ketiga, kembali kepada eh, Pak Eras, ketika beliau katakan tentang berpegang pada ajaran di dalam perjanjian lama, itu belum lengkap. Harus ke perjanjian baru. Saya menyoroti yang konsep beliau dalam perjanjian lama. Tidak melihat ke perjanjian baru. Dengan ayat-ayat yang saya ungkapkan ini. Jadi kepada Yudaisme tidak dipercayakan. Itu kedaulatan juga ketika tidak dipercayakan. Ya, ketika pemilihan tadi ada kedaulatan. Ketika dipercayakan rahasia, ya, kerajaan surga berkaitan dengan kebenaran yang diberikan kepada orang yang dipredestinasikan, dipilih itu. Dipilih secara khusus. Yudas aja dipilih tapi tidak mengerti, tidak paham. Murid pada mulanya tidak paham. Sampai Petrus ya menyangkal Kristus 3 kali ya pada waktu peristiwa penyaliban. Tapi dia tidak hilang, dia dipilih masuk predestinasi. Thomas ragu-ragu, dikunjungi, di konseling, ada pastoral konseling, baik itu Petrus maupun Thomas. Jadi kita lihat di sini ya, Pak Eras kok memegang noistik, ya. Tapi terkait dengan Yudaisme, sedangkan Yudaisme di sini berantitesis dengan Paulus. Ya. Jadi kita lihat di sini ya, ini ngeri banget nih Pak Eras. Sangat disayangkan ya. It's- Ini harus ada materi baru lagi ya. Kita tinggal 10 menit. Ada yang mau tanya sampai di sini? Silakan Pak Gibson atau Pak Anton atau Pak Christian. Ada Krie dan lain-lain. Ya. Ada yang mau tanya? Ya. Kita lanjut minggu depan aja ya, Pak Anton. Minggu depan kita masih di monolistik. Ya, saya suaranya makin menurun. Nggak terlalu batuk, tapi suaranya apa di leher ini terganggu. Ya, jadi ini hal-hal yang menarik. Ya, jarang dibahas ya. Ya, Pak, saya lihat sudah Pak Deki dengan caranya, Pak Gracia Pelo dengan caranya. Nah, ini saya dengan cara cara saya ya. Tapi kita saling melengkapi. Pak siapa lagi? MYM. Saya sudah lihat juga Pak Esra Soru. Ya, jadi kita Tuhan beri kemampuan yang unik untuk menanggapi tentang masalah Unitarian, khususnya yang ada di Indonesia, yang dimotori oleh Pak Erastus Sabdono, kemudian memunculkan ya murid-muridnya, ya termasuk Rudi, ya yang penganut Pak Eras, ya ajaran Pak Eras dan juga Joni Kelapong. Joni Kelapong itu orangnya semangat luar biasa, ya kalau seminar ya dia semangatnya luar biasa. Tapi bukan semangat oke, tapi namanya ajaran yang kita lihat kan ajarannya bukan semangatnya. Ya, dan itu sangat berbahaya. Ya kita berdoa supaya Tuhan bekerja terus untuk mereka-mereka ini sehingga mereka kembali ke Alkitab. Sungguh-sungguh ya Alkitab yang lengkap, bukan berpegang kepada bagian dari Yudaisme.
ya. Tetapi benar-benar kan Pak Era selalu menekankan tentang Israel, Yudaisme, ya. Monoisme yang ada di dalam atau monolistik yang ada di dalam perjanjian lama. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Ya. Oke, saya mohon Krie, Krie ada? Ini Krie kok enggak